Pertama bagi saya, Islam pernah berjaya di Indonesia seperti masa Nabi ya, semua kita tahu belum pernah berjaya. Tapi saya inginkan begini, berapa tahun sudah merdeka? 70. Artinya keluarnya penjajahan dari negara kita sudah 70 tahun. Berapa kemarin itu? 17 Agustus kemarin berapa? Berapa kali orang nggak pernah sekolah lagi ya? Nggak pernah lagi Agustus. 7 berapa? 73 tahun. 73 tahun kita baru merdeka dari kepada penjajah. Sebelumnya kita adalah bangsa penjajah. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah dan beliau yang masuk ke dalam yang mengikuti beliau hanya sebahagian orang saja, sedikit daripada orang yang beliau dakwahkan. Umur beliau berapa? 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Hanya berapa orang? Nabi Muhammad, beliau hanya berdakwah dalam 23 tahun, sempurna Islam di tanah beliau. Artinya apa? Prototipe Islam itu sudah sempurna, ada udah terwujudkan di atas muka bumi ini, walau hanya di atas peta tanah. Yang lain kan masih kafir, musyrikin semua kan, seluruh alam pada saat itu. Tapi sudah sempurna Islam di tanah beliau, sudah ada prototipe-nya, sudah ada contohnya itu, teladannya. Saya katakan tadi ada kekuatan di belakang itu. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun kekuatan di akhir. Setelah apa? Beliau setelah mengajarkan manhaj pada manusia, ujungnya menghasilkan sebuah kekuatan besar. Kalau kita ingin membalikkan rumusan ini, kita menghasilkan kekuatan besar, baru kemudian kita akan mengajarkan manhaj kepada manusia, kita membuat piramida terbalik, ambruk yang di atas. Tapi kalau kita bangun manhaj dari bawah, kemudian kekuatan di akhir, maka akan kokoh dan kuat yang bertahan. Nabi membangun kekuatan di akhir yang sempurna Islam ini dengan manhaj yang beliau ajarkan. Manhaj dan akhlak yang beliau ajarkan menghasilkan sebuah kekuatan besar di akhir. Siapa yang jadi contoh? Langsung beliau jadi contoh. Siapa yang jadi contoh? Adalah sahabat-sahabat beliau. Nah, berhasilnya Nabi ini dilihat dari sisi mana? Dari sisi setelah beliau meninggal, bukan surut tapi bertambah. Ini berarti berhasil mengajarkan manhaj. Bukan hanya sekedar mampu menghimpun kekuatan. Justru pada masa Abu Bakar, pada masa Umar berhasil lebih luas daripada apa yang pernah Nabi hasilkan secara power. Kita kalau mau Indonesia ini, negara kita ini menjadi negara yang rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, mulai dengan cara Nabi kita Muhammad dari manhaj kita ajarkan, kemudian kita laksanakan, kita wujudkan dalam hidup, kemudian ada orang-orang yang menjadi teladan dalam hidup kita. Dalam bisnis saya punya teladan, dalam pendidikan saya punya teladan yang baik. Masalah kita hari ini adalah masalah akhlak, hilangnya keteladanan. Teladan apa? Langsung bisa dilihat dalam hidup kita. Kalau teladan ada, Nabi kita Muhammad SAW itu teladan seumur hidup kita sampai hari kiamat. Tapi yang hari ini kelihatan itu tidak ada. Demi Allah saya katakan, tidak akan ada orang yang akan memusuhi Islam kalau seandainya orang Islam mengamalkan Islam itu dengan benar dan baik. Mustahil dimusuhi oleh manusia. Siapapun tidak akan pernah dimusuhi, justru akan dipuji Islam ini. Karena apa? Dilihat jelas, oh begini hasilnya. Nah sekarang di mana peta tanah di Indonesia ini yang telah menunjukkan, membanggakan sejarah Islam ini? Guru-guru Islam kita, produktivitas guru-guru kita yang Muslim, yang kita tonjolkan, kita banggakan, ada tidak? Atas dasar apa? Keislaman dia. Maka saya ingin katakan, apakah Islam yang menjadikan Indonesia ini tidak maju, ataukah Islam nantinya kita harapkan akan menjadikan negara Indonesia ini akan maju?
Kita semua akan mengatakan mesti dengan Islamlah Indonesia ini akan maju. Saya katakan enggak. Tidak. Kalau dengan Islam Indonesia ini maju, enggak maju sekarang juga salahnya Islam. Bukan dengan Islam hanya ini. Tapi apa? Loyalitas daripada umat terhadap Islamlah yang menjadi dia maju. Bukan gara-gara bahwa Islam pasti akan, enggak, loyalitas Anda terhadap Islam itu akan menjadikan negara ini maju, bangsa ini maju. Tidak ada loyalitas kita terhadap Islam, maka tidak akan pernah menjadikan Islam ini menjadikan suatu kekuatan yang menjadikan negara maju. Bukan dikatakan Islam menjadikan maju, enggak. Islam plus faktor insannya baru akan menjadikan Indonesia ini maju. Islam saja enggak akan menjadikan maju. Enggak, adanya faktor apa? Manusianya. Adanya apa? Loyalitas kita, keperpihakan kita terhadap Islam, sumbangan kita dalam hidup. Nah, ini yang menjadikan dia maju. Seperti istilah dalam ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik adalah kaidah-kaidah berpikir yang apabila orang menjaga kaidah berpikir itu, maka tidak akan salah dia dalam berpikir. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi ilmu mantik, ilmu logika itu adalah ilmu logika itu, ilmu mantik itu yang menjadikan kita tidak salah dalam berpikir. Enggak, bukan ilmu mantik yang menjadikan kita tidak salah berpikir. Tapi apa juga? Saya menjaga kaidah berpikir saya sesuai dengan ilmu mantik, itu yang menjadikan saya tidak salah berpikir. Apa? Penjagaan saya yang menjadikan saya tidak salah berpikir. Jadi kalau saya tidak menjaganya, sehebat apapun ilmu logika saya, tetap akan salah berpikir. Nah, Islam ini di Indonesia ini akan membuat sebuah perubahan yang maju apa? Di mana letak loyalitas daripada umatnya terhadap Islam, maka kemudian akan jadi Islam solusi bagi umat. Kalau tidak, ya nggak akan pernah jadi solusi. Kita menghilangkan faktor insannya. Usaha kita terhadap pengamalan ini kita hilangkan. Kita selalu suka pada Islam. Yang sudah semua apa belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak dari takbir akbar tubuh saja. Nah, loyalitas itu yang kita akan maju di Indonesia ini, insyaallah. Insyaallah yakin kita akan ada generasi yang akan sampai ke tahap ini dan kita sudah memulainya ini. Kalau Bani Israel 40 tahun dihukum kemudian berhasil, kita telah dihukum 70 tahun. 70 tahun dah dihukum. Artinya berada di padang teh kan Bani Israel ketika disuruh oleh Allah, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, kata Allah, masuklah kepada tanah yang sudah disucikan itu yang telah disuruh oleh Allah. Mereka bilang apa? Inna fiha qauman jabbarin. Ya Allah, di dalam itu ada orang-orang yang kuat dan kekar, kami tidak akan mau. Karena mereka kalau masuk dihukum oleh Allah berapa? 40 tahun di padang teh. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Udah mutar-mutar aja di situ. Kita ini sudah dihukum oleh Allah, negara kita ini mutar-mutar terus di situ, nggak ada berkembang. Sudah 70 tahun. Semestinya kata para ulama bilang 40 tahun kenapa? 40 tahun melahirkan generasi baru. Generasi baru yang mereka akan mampu berpikir tidak sesat sama dengan orang yang terdahulu. Nah, kita ini generasi sudah milenial, generasi milenial. Kita harus lahir generasi baru yang loyal terhadap Islam ini dalam pengamalan hidup kita. Tapi Ustaz sudah 40 tahun lebih, udah 70 tahun. Berarti generasi yang loyal terhadap Islam ini belum ada. Loyalnya terhadap apa? Terhadap milenial itu istilahnya. Bukan loyal pada Islam, pada Islamnya dalam kehidupan kita. Nah, kita butuh generasi ini sekarang. Makanya saya pernah katakan bahwa kami mohon kepada bapak-bapak kami yang sudah tua-tua, berikan kepada kami semangat untuk ini, bukan justru apa-apa nih sih kalau ini masalah hati yang kamu akan dengar dari bapak. Kalau madam hababi hanaman, kain bubut paling dulu abah.